Perkenalkan, nama saya Naisla Febriani dengan NIM 25010500124. Saya berasal dari Rombel C. Nah, di sini saya akan membacakan jawaban UTS Psikologi Perkembangan. 1. A. Pengertian, ruang lingkup, dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mempelajari perubahan perilaku dalam proses perkembangan manusia dari masa konsepsi hingga akhir hayat. Nah, ruang lingkup psikologi perkembangan antara lain perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, moral, serta bahasa. Mempelajari psikologi perkembangan juga memiliki faedah, di antaranya yaitu dapat membantu memahami garis besar serta pola umum pertumbuhan dan perkembangan individu pada tiap tahap kehidupan, menumbuhkan sikap peduli terhadap anak dan remaja, serta membimbing mereka sesuai taraf perkembangannya agar pendidikan berjalan optimal. 1. B. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri merupakan proses perubahan yang cenderung pada aspek fisik kuantitatif atau bisa diukur, misal tinggi badan, berat badan, atau bahkan sel-sel otak semakin bertambah. Contohnya, anak kecil itu bertambah tinggi badan sebanyak 3 cm. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan sendiri merupakan berubahnya fungsi atau kemampuan perilaku dan kepribadian atau bisa disebut perubahan kualitatif. Contohnya semacam anak mulai mampu berbicara karena bantuan dari ibunya. 1. C. Tahan tahap perkembangan individu. Tahap perkembangan manusia sendiri dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap masa prenatal di mana perkembangan biologis dan neurologi janin dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan ibu. Yang kedua, masa bayi dan balita ditandai oleh pembentukan kepercayaan dasar, perkembangan motorik, dan ketertarikan emosional yang kuat dengan pengasuh. Yang ketiga, masa remaja merupakan fase transisi yang kompleks di mana individu mengalami perubahan fisik, pencarian identitas, dan eksplorasi nilai-nilai hidup. Lalu yang keempat, masa dewasa awal dan tengah. Masa ini berfokus pada pembentukan hubungan karir dan kontribusi sosial. Individu mulai menetapkan tujuan hidup dan mengevaluasi pencapaian mereka. Lalu yang terakhir, yaitu masa lanjut usia merupakan fase reflektif terhadap kehidupan dan pencapaian diri. 1D. Konsep kecerdasan. Menurut Musyfiroh, kecerdasan dalam pendekatan psikometris dipandang sebagai sifat psikologis yang berbeda-beda pada setiap individu dan dapat diukur melalui tes intelijensi. Alfred Binet menjelaskan bahwa kecerdasan mencakup kemampuan mengarahkan, menyesuaikan, dan mengevaluasi pikiran serta tindakan yang dapat diamati dari cara anak berpikir dan bertindak dalam situasi tertentu. 1. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Jan Biset mengembangkan 4 teori perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap sensori motor dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Tahap ini bayi mulai memahami dunia melalui pengalaman sensorik dan motorik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dimulai dari umur 2-7 tahun. Tahap ini anak mulai menggunakan simbol untuk mewakili objek, namun pemikiran mereka masih bersifat egosentris, yang artinya mereka kesulitan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret dimulai dari umur 7-11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis, tetapi hanya terhadap objek-objek dan situasi konkret. Yang keempat, tahap operasional formal dimulai dari umur 12 tahun sampai ke atas. Tahap ini ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak, hipotesis, dan sistematis. Sementara itu, perkembangan bahasa mencakup kemampuan memahami dan menggunakan simbol kata serta struktur bahasa untuk berkomunikasi. 2. Upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas, dalam pembelajaran, maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar? Sebagai guru, saya akan berusaha membantu murid agar bisa berkembang secara maksimal. Di dalam kelas, sebagai calon seorang guru, saya akan membuat pembelajaran yang menarik, misalnya lewat cerita, gambar, ataupun permainan, supaya murid lebih mudah memahami dan berani berpendapat. Lalu saya akan mengajarkan murid untuk berdiskusi dan membaca agar kemampuan berpikir dan bahasanya semakin baik. Nah, sedangkan di luar kelas, saya akan mendorong murid
untuk banyak berlatih berbicara dengan temannya, ikut kegiatan, dan bisa melatih keberanian serta kreativitas mereka. Dengan begitu, perkembangan kognitif dan bahasa murid bisa tumbuh secara seimbang dan optimal. 3. Ada anak yang unggul, rata-rata dan kurang, misal ada anak cerdas, rata-rata dan tidak cerdas. Ada anak yang lancar berkomunikasi, biasa saja dan kurang lancar berkomunikasi, dan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Anda mensikapi adanya perbedaan tersebut? Perbedaan kemampuan setiap anak bisa terjadi karena beberapa faktor. Ada anak yang cepat tanggap dengan pelajaran, ada juga anak yang butuh waktu lebih lama untuk menangkap pelajaran itu. Nah, saya sebagai calon seorang guru, kita tidak boleh membanding-bandingkan anak tersebut. Kita harus memahami bahwa setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya akan berusaha memberi perhatian serta bimbingan yang sesuai dengan kemampuan mereka, memberikan semangat dan membantu agar semua anak bisa berkembang sesuai potensinya tanpa merasa rendah diri.